Dalam episode ke-16 kali ini, kita melihat Sairoi berlutut di hadapan Dahi. Sairoi yang penuh luka di wajahnya menghilangkan prinsipnya selama ini. Dahi yang bengis tertawa melihat itu. Lalu Sairoi bertanya, "Di mana Genwon?" Lantas Dahi menuliskan lokasinya Genwon dan menyerahkannya kepada Sairoi. Sairoi berpikir ini adalah tindakan yang menyedihkan. Dahi musuhnya adalah pria yang hebat, sehingga Sairoi terus hidup dengan membawa dendamnya. Sairoi berlutut karena ada yang mengancam dan menahan temannya, sehingga demi menyelamatkan temannya, Sairoi mau melakukan itu. Lalu Sairoi dan Sengkuan pergi, sedangkan Dahi hanya bengong melihatnya pergi. Lalu diperlihatkan Genwon dan mafia akan bersiap membunuh Yiso, tetapi Yiso mengambil sekrop di sampingnya. Begitu juga Genso mengambil besi juga. Mereka akan bertahan membela diri. Di sini Yiso menghitung 1 sampai 3 dan akan menyerang mereka. Setelah hitungan ketiga, ternyata Yiso malah kabur dahulu dan menyuruh Genso untuk menghadapi mereka sendirian. Anjing, Genso ternyata juga bertahan untuk menyelamatkan Yiso. Di samping itu, Sairoi dan Sengkuan melaju sangat cepat. Sairoi tahu ini adalah tindakan yang sangat berbahaya. Sengkuan akan terus mengikuti Sairoi. Apapun yang terjadi dengan mereka berdua, Yiso harus selamat. Lalu di sini Genso ditusuk oleh Hihun tepat di kakinya. Bahkan ketika Hihun akan melewati Genso, dia tetap berusaha menahannya. Dan saat Hihun akan membunuhnya, kakaknya menghentikan itu dan menyuruhnya untuk segera menangkap Yiso. Hihun dan anak buahnya langsung pergi. Genso di sana sangat kesakitan dan terlihat Yiso berlari dan terkejar. Ketika akan ditabrak, Yiso berlari ke ladang. Hihun menyuruh 2 anak buahnya untuk mengejar Yiso, sedangkan Hihun dan Genwon akan menunggu Yiso di ujung ladang itu. Dan saat Yiso sampai di ujung, Hihun dan Genwon yang menaiki mobil menuju ke arahnya, dan dari arah depan Sairoi dan Sengkuan datang juga. Sairoi melihat Yiso. Sairoi tahu mobil di depannya adalah musuhnya. Bukannya berhenti, Sairoi menyuruh Sengkuan untuk tancap gas dan langsung menabraknya. Dan boom, Hihun mencoba menghindar, tetapi mereka hanya keserempet dari depan sedikit. Yiso sangat senang ketika melihat Sairoi. Lalu Sairoi keluar dan Yiso langsung lari memeluknya. Di sini Genwon dan Hihun keluar. Sengkuan memilih memprioritaskan Sairoi dan Yiso. Dia menyuruh mereka berdua untuk menyelamatkan diri, sedangkan Sengkuan menahan Hihun di sana. Dan Genwon ternyata menggunakan mobil untuk mengejar Sairoi dan Yiso. Tunggu, kenapa Sairoi kabur dengan jalan kaki? Kenapa nggak pakai mobil yang mereka bawa tadi? Masa tabrakan samping dong bikin mobilnya macet, sedangkan mobilnya Genwon bisa jalan? Kan bangke. Di sini Hihun dan 1 anak buahnya mulai bertarung dengan Sengkuan. Sengkuan dengan mudah mengalahkan anak buahnya ini dan pertarungan dimulai. Di samping itu Sairoi malah pusing karena dia belum pulih sepenuhnya. Di sela-sela seperti ini Sairoi berbicara dengan Yiso. Sairoi berterima kasih dengan Yiso karena telah bekerja keras selama ini. Sairoi juga menyatakan kalau dia mencintai Yiso. Sairoi lalu memeluknya. Dan ternyata dari samping Genwon tancap gas akan menabrak mereka. Tetapi Sairoi mengambil batu dan langsung melemparnya ke arah Genwon. Batu itu bisa menembus kaca depan dan mengenai Genwon. Genwon lalu berhenti. Di sini Sairoi menyuruh Yiso segera lari dan memberikan HP-nya. Sairoi sebelum kesini telah lapor polisi. Yiso mulai pergi dan Sairoi baku hantam dengan Genwon. Sairoi dan Sengkuan datang ke sini dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Di sini Sairoi bertarung habis-habisan. Dan di lain lokasi Sengkuan juga bisa membuat Hihun terluka parah. Akhirnya Sairoi terjatuh. Dia bisa bangkit dan melemparkan debu ke matanya Genwon. Genwon sulit melihat dan Sairoi melancarkan uppercut. Sairoi terdiam dan mengingat kejadian bersama dengan Yiso. Dan terdengar suara sirine polisi mulai mendekat. Dan ternyata Yiso sudah bersama dengan polisi. Mereka selamat. Yiso langsung memeluk Sairoi. Lalu diperlihatkan Su'a berada di kantor polisi. Dia melaporkan kejahatan Jangga selama ini. Dari hasil laporan itu perusahaan Jangga digeledah. Dahi telah jatuh. Lalu di sini Sairoi terbaring dan ditunggu teman-temannya. Dan ketika dia terbangun, Sairoi langsung memeluk Yiso lagi. Lalu di rumah Dahi, Genso dan sekretaris Kim juga tidak bisa berbuat apa-apa. Perusahaan sudah berada di ambang kehancuran dan tim direksi sedang membahas untuk menjual perusahaan. Dan di sisi yang lain, Lee Hoo-jin mengunjungi Genwon yang dipenjara. Lee Hoo-jin memperkenalkan siapa dirinya. Dia adalah anak SMA yang dulu selalu dibully oleh Genwon. Dan saat ini tugasnya Lee Hoo-jin untuk mengakhiri semuanya. Lee Hoo-jin memberitahu Genwon kalau perusahaan Jangga akan diambil alih dan Dahi akan segera ditangkap. Genwon sangat marah dan Lee Hoo-jin pergi. Lalu dibenarkan juga Ming Jun akan pergi keluar kota. Detektif Oh dan anaknya mendatanginya.
Sebenarnya detektif Wu memiliki rasa dengan Mingjun. Karena detektif Wu sedikit malu, dia belum memberanikan diri untuk menyatakannya. Ketika Mingjun akan pergi dengan mobil, detektif Wu mengajak Mingjun untuk pergi dengan mobil box miliknya. Dan mereka bertiga akan mengantarkan Mingjun pergi. Dan di sini Suah yang ada di Jangga mengambil barang-barangnya. Lalu dia bertemu Sekretaris Kim. Sekretaris Kim tahu kalau pembocor rahasia perusahaan adalah Suah. Sekretaris Kim terlalu setia dengan Dahi. Dan diperlihatkan ingatan Sekretaris Kim ketika melihat Dahi mencari bantuan. Dahi tidak punya backingan lagi. Genso putranya sadar mereka akan hancur kali ini. Dahi seperti marah dan menyuruh Genso untuk keluar. Lalu di lain lokasi, Saira yang sudah pulih dimarahi oleh ibunya Yiso karena Yiso telah diculik. Ibunya ini tahu kalau Yiso mencintai bosnya. Lalu ibunya pergi. Saat ini Yiso bertanya dengan Sairoi, "Apa kau suka padaku?" Dan Sairoi menjawab, "Aku mencintaimu." Dan terjadi keheningan sesaat di antara mereka. Dan lucunya ketika akan pergi, Yiso ingin mendengar lagi kalimat itu. Sairoi hanya mengucapkan setengah kalimat dan mereka pergi. Dan saat ini diperlihatkan nenek Kim sedang bersantai dan Dahi menelponnya. Dahi ingin meminta bantuan darinya. Nenek Kim dulu sudah memperingatkan Dahi agar tidak mengganggu Sairoi. Dan inilah akibatnya. Nenek Kim menolak untuk membantunya. Dan diperlihatkan di kedai danbam, Sairoi dan Yiso akan segera keluar. Datanglah Dahi ke sana. Dahi dipersilakan duduk dan Sairoi memasak makanan untuknya. Dan ketika sudah siap, Sairoi duduk di depannya. Dahi mencicipi makanan itu. Sairoi bilang dia akan mengambil alih perusahaan Jangga. Sairoi juga mengizinkan Direktur Mingjun untuk memimpin di sana. Dahi sangat menikmati makanan itu. Saat ini Dahi bilang dia tidak membawa uang dan akan memberikan yang lain. Dahi berdiri dan dia berlutut untuk Sairoi. Dahi mengakui kesalahannya. Sairoi mengambil alih Jangga bukan karena rasa benci, tetapi karena Jangga adalah perusahaan yang sangat bagus. Dahi sadar hidupnya tak lama lagi. Dahi benar-benar minta maaf pada Sairoi. Dahi bersujud saat ini. Sairoi kemudian berdiri di depannya. Hal ini adalah keinginan Sairoi. Tetapi Sairoi tidak merasa senang sedikit pun. Lalu Sairoi menyuruh Dahi untuk bangun. Sairoi bilang permintaan maaf karena pengambilan perusahaan apa gunanya untuk Sairoi. Tetapi Sairoi berbesar hati dan mengajak Dahi untuk berbisnis. Dahi menangis. Lalu Sairoi dan Yiso pergi meninggalkannya. Dan di perusahaan Jangga rapat dilaksanakan. Sairoi jadi pemiliknya. Ketika dia berbicara di depan, Sairoi mengungkapkan akan bekerja keras dan akan bangkit lagi. Karena memang sebelumnya Jangga adalah restoran yang sangat baik. Terlebih lagi soal ciri khas makanannya. Ketika keluar, Sairoi bertemu dengan Genso. Ternyata Genso mengundurkan diri dari Jangga saat ini. Genso juga meminta maaf telah melakukan segala cara agar dirinya menang. Sairoi masih tetap baik terhadapnya. Lalu diperlihatkan Suah menelpon Sairoi. Suah adalah pembocor rahasia dan Suah dulu pernah meminjam uang dari ayahnya Sairoi. Dan karena Suah telah membocorkan rahasia Jangga, dia telah melunasi utang terhadap ayahnya Sairoi dan membuat Sairoi jadi sukses seperti ini. Suah berpesan hiduplah dengan bahagia. Lalu di kedai danbam, Hyunyi, Sengkwon dan Tony berkumpul dan datanglah Genso ke sana. Geunso meminta maaf kepada Hyunyi karena masalahnya dulu dan Hyunyi membalas dengan memukul perutnya. Dan ketika Genso pergi, dia bertemu Yiso di jembatan dan mereka sedikit mengobrol. Genso akan pergi ke Amerika. Awalnya Genso mengajak Yiso untuk berjabat tangan terakhir kalinya, tetapi Yiso memeluknya dan menjelaskan perasaannya. Walaupun Yiso tidak menerima cinta dari Genso, Yiso berterima kasih karena Genso telah berusaha mencintainya dengan tulus. Lalu Yiso pergi dan waktu telah berlalu. Ketika Yiso dan Hyunyi berkunjung ke sebuah restoran, ternyata pemilik restoran itu adalah Suah. Suah telah mulai berbisnis dan ketika Suah mengajak mereka masuk, Yiso tidak mau masuk ke sana dan segera pergi. Lalu ketika Suah masuk, ada laki-laki yang sangat ganteng. Dia ingin bekerja jadi koki di sini. Ternyata masakannya enak dan Suah menerima dia bekerja di sini. Dan semua berakhir dengan kesenangan. Saat ini Sairoi dan Yiso berkencan di kota Itaewon dan film berakhir. Ini adalah film drakor pertama yang gua lihat. Dan mungkin untuk kedepannya gue akan mereview drakor-drakor yang lebih seru lagi. Jadi tunggu video-video lainnya. Oke, matur suwun.